Haleluya. Haleluya. Di luar haleluya. Di luar haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi ini adalah dewasa rohani dengan menjadi teladan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Saudara, mengapa orang Kristen harus dewasa secara rohani? Mengapa orang dunia tidak memikirkan kedewasaan rohani? Saudara, orang dunia hanya memikirkan kedewasaan duniawi dan kedewasaan manusiawi. Tetapi orang Kristen, orang percaya, bukan hanya memikirkan kedewasaan manusiawi, tetapi juga memikirkan kedewasaan rohani. Di sini kita lihat, saudara, perbedaan antara kita dengan orang di luar kita. Antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya atau orang dunia, mereka tidak memikirkan yang namanya kedewasaan rohani. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita memikirkan yang namanya kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu juga dapat dilihat dari keteladanan hidup orang tersebut. Itu nampak kelihatan, saudara. Kedewasaan rohani seseorang, bagaimana orang itu menjadi teladan. Ada keteladanan hidup yang ditampilkan, yang dihasilkan dari orang yang dewasa rohani. Nah, Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 menasihatkan kepada Timotius supaya Timotius menjadi dewasa rohani dan hidupnya menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ini yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohani yang bernama Timotius. Timotius, biarlah engkau menjadi dewasa rohani dan hidupmu menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ada 5 teladan yang ditulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ini, saudara. Yang pertama, teladan dalam hal perkataan. Yang kedua, teladan dalam hal tingkah laku. Yang ketiga, teladan dalam hal kasih. Yang keempat, teladan dalam hal kesetiaan. Yang kelima, teladan dalam hal kesucian. Rasul Paulus inginkan hidup Timotius menjadi teladan dalam 5 hal seperti ini, saudara. Nah, orang yang dewasa rohani akan menjadi teladan di dalam 5 perkara ini. Mari kita akan lihat satu persatu keteladanan 5 hal ini, saudara. Yang pertama, teladan dalam hal perkataan. Orang yang dewasa rohani, yang pertama, teladan yang ditampilkan, dia menjadi teladan di dalam perkataannya. Saudara, orang yang menjadi teladan dalam perkataan, apa yang diutarakan dalam perkataan sesuai apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Orang jadi teladan dalam perkataan apa yang diucapkan
sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Kalau kondisi di dalam baik, maka apa yang keluar pasti baik. Kalau kondisi di dalam kacau, yang keluar pasti kacau. Nah, orang yang menjadi teladan dalam perkataan, yang keluar itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ada orang berkata seperti ini, saudara. Walaupun perkataan saya jelek, namun maksud saya sebenarnya baik loh. Pernah saudara dengar ini? Walaupun perkataan saya buruk, walaupun perkataan saya jelek, namun maksud saya baik loh. Pernah kita dengar ini saudara? Benarkah perkataan seperti ini? Tidak benar. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Coba kita melihat Lukas pasal 6 ayat 45. Saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut yang meluap dari hatinya. Bagaimana mungkin keluarnya jelek tetapi di dalamnya baik? Gak mungkin saudara. Kalau dia berkata kata buruk tentang orang, itulah keadaan hatinya. Banyak kita jumpai orang-orang seperti ini saudara. Dia ceritakan orang lain kemana-mana. Dia sudah tahu informasi tentang seseorang. Tapi dia buka semua masalah orang itu kemana-mana. Dengan pesan, jangan ngomong-ngomong ya. Saudara suka jumpai orang itu, saudara. Mungkin ada di tengah-tengah kita orang itu. Jangan ngomong-ngomong ya. Jangan sampai ketahuan Bapak Gembala. Oh itu lebih parah lagi saudara. Jangan sampai ketahuan Bapak Gembala. Jemaat banyak rahasia dibuka kepada saya saudara. Dan saya bisa tutup itu semua. Bahkan ada yang tidak saya buka dengan istri saya. Karena apa? Satu rahasia. Jemaat percaya sama saya harus amankan kepercayaan dia sama saya. Tapi ini saudara, saya buka misalnya sama seseorang. Dibuka lagi semuanya saudara. Tapi dia bilang, jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Kalau saudara jumpai orang seperti itulah keadaan hatinya. Yang buruk dalam hatinya pasti keluar yang buruk. Yang baik hatinya pasti keluar yang baik. Orang yang dewasa rohani perkataannya pasti membangun, menghibur dan menguatkan. Tidak mungkin saudara, orang yang tidak dewasa perkataannya tidak menjadi berkat. Tidak menjadi berkat. Kalau saudara ketemu dengan orang itu, hindari, saudara hindari. Atau tandai dia. Waduh datang nih, si penggosip ini. Hindari dia saudara. Doain dia biar dia bertobat. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk jelek dari mulutnya. Orang yang dewasa rohani, dia menjadi teladan. Pertama, teladan di dalam perkataannya. Itu sebabnya saudara, kalau mau dewasa rohani, perhatikanlah perkataan kita. Memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri, menghibur atau menyusahkan orang, membangun atau menjatuhkan orang. Perhatikan perkataan kita. Apakah kita termasuk orang yang dewasa atau belum dewasa? Kalau kita orang yang belum dewasa rohani, perkataan kita tidak menjadi berkat. Tetapi orang yang dewasa rohani, perkataannya menjadi berkat. Mari kita melihat Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan 2 ayat ini buat kita semua. Hiduplah. Salah ya 4. Kolose pasal 4
Ayat berapa tadi? 56 ya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Perhatikan ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Perhatikan. Jangan sampai kata-katamu hambar, tidak ada rasanya, tidak menjadi berkat. Maksudnya saudara. Artinya apa? Biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita menjadi berkat. Perhatikan karena waktu ini, waktu-waktu yang terakhir. Lihat perkataanmu saudara. Kalau kita seringkali menyakiti orang dan perkataan kita, bertobatlah saudara, bertobatlah. Jangan sampai Tuhan tegur dan Tuhan hukum hidup saudara, bertobatlah. Biarlah di mana saja kita berada, perkataan kita jadi berkat, bukan tidak menjadi berkat atau hambar. Satu lagi 2 Timotius 2 ayat 16. Saya bacakan. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Apakah kefasikan itu? Inilah omongan yang kosong, omongan yang tidak suci. Hindari itu saudara. Omongan-omongan yang kotor, hindari itu. Hindari itu. Kenapa? Karena itu akan menambah kefasikan di dalam kehidupan kita. Teladan yang kedua, teladan di dalam tingkah laku. Saudara, dunia itu sudah bosan mendengar orang yang suka menebar janji-janji. Dunia membutuhkan tingkah laku atau contoh nyata, bukan janji-janji. Banyak orang kan suka berjanji saudara, tetapi tidak ditepati janjinya. Janji begini, tetapi meleset semua saudara. Bicara janji, saya banyak pengalaman saudara sebagai hamba Tuhan. Dijanjikan sama jemaat, tapi tidak ditepati. Pengalaman saya saudara. Makanya saya menilai seseorang bukan dari perkataannya, tetapi dari perbuatan dan tingkah lakunya. Saya nggak mudah percaya omongan-omongan orang saudara, saya nggak mudah. Apalagi nebar janji-janji, saya tidak mudah percaya. Saya lebih percaya dengan apa? Sikap, perbuatan, dan tingkah laku orang itu. Nah, dunia ini banyak menebar janji-janji saudara. Pada dunia bukan membutuhkan janji, tapi tingkah laku atau contoh nyata, bukan janji-janji. Contohnya begini saudara. Kalau kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Bersama Dia kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Pernah kita dengar orang berkata seperti ini? Saya percaya kepada Tuhan saya. Dia Allah yang luar biasa. Bersama Dia kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Pertanyaannya, bagaimana sikap hidup orang tersebut waktu menghadapi masalah? Menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit. Bagaimanakah tingkah laku mereka? Khotbahnya luar biasa saudara. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tuhan selalu menolong saya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tapi ada masalah, hutang dia, hutang. Apakah ini perkataan yang benar? Tidak benar, saudara, tidak benar. Kalau dia berkata Tuhan itu luar biasa, dialami dong dalam hidupnya.
Sikap hidupnya benar dong, sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Inilah orang yang hanya bisa ngomong, saudara, tapi tidak dipraktekkan. Di sini kedewasaan rohani sangat menentukan. Orang yang dewasa rohani pada waktu menghadapi pergumulan, dia memiliki tingkah laku dan sikap hidup yang baik. Yang baik. Saya berusaha sampai hari ini tidak berhutang. Saya berusaha. Tuhan tolong saya sampai saya tidak ada hutang, saudara. Nggak tahu kalau staf saya nggak tahu. Kenapa? Saya ingin belajar. Saya khotbah, Tuhan saya luar biasa. Saya ingin alami Tuhan saya luar biasa. Tuhan saya penyembuh saya ingin alami Tuhan saya penyembuh saya. Saya tidak mau hanya berkata, tapi prakteknya tidak ada, saudara. Saya mau katakan kepada yang berhutang, hutang harus dibayar, bukan dipikirin. Bukan dipikirin. Hutang harus dibayar, bukan dipikirin. Kalau dipikirin itu bohong, saudara. Apalagi minta empas. Hutang harus hutang, saudara. Benar tidak? Nah, itu amin. Hutang jangan dipikirin, saudara, harus dibayar. Berapapun bayar hutangnya. Kalau tidak mau bayar hutang, jangan berhutang. Jangan berhutang. Ngomong Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Tapi kepepet menghadapi masalah, cari manusia. Cari jalan pintas. Orang yang dewasa rohani. Yang kedua, dia menjadi teladan di dalam tingkah laku. Dia punya sikap hidup yang baik di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Coba kita melihat Matius 5 ayat 16. Apa yang dikatakan di sana saya bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Perhatikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Gimana cahayanya? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana terang kita bercahaya di depan orang? Melihat perbuatan kita yang baik, saudara. Itu. Kalau kita ingin memancarkan terang kepada sekitar kita, lihat perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik, kita sedang memancarkan terang di sekitar kita. Orang-orang diterangi lewat kehidupan kita. Bukan mereka digelapkan, saudara, bukan. Tapi mereka diterangi. Satu lagi, 1 Petrus 2 ayat 12. Saya bacakan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini artinya di tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Perhatikan, miliki cara hidup yang baik. Bagaimana cara hidup yang baik? Perhatikan, kita tunjukkan perbuatan yang baik. Orang coba fitnah kita. Fitnah itu gagal, saudara. Orang coba jelekkan kita. Kejelekan orang itu gagal. Kenapa? Karena kita punya cara hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Besok ini Lebaran ya? Besok atau Selasa ya? Hah? Oh besok ya. Berarti besok kita sholat Id dong ya? Kita ke lapangan mana ini? Ke lapangan mana kita sholat Idnya kan? Kalau menghadapi Lebaran, saudara, itu banyak yang datang sama saya, saudara. Apakah saya kasih? Saya kasih karena saya bisa ngasih.
Apakah dia ngasih banyak? Ada juga yang saya nggak kasih. Tiap tahun saudara, saya pasti kasih, saya keluarkan itu. Saya berat? Enggak berat saya. Kenapa? Karena Tuhan kasih saya ada. Saya kasih, saya kirim parcel sama mereka, saudara. Ada yang saya kasih uang sama mereka. Saya tunjukkan apa? Perbuatan baik saya di mata mereka. Saya ingin tunjukkan keteladanan saya di dalam tingkah laku. Waktu orang coba fitnah kita, fitnah itu digagalkan. Kenapa? Sikap hidup kita, perbuatan kita yang baik yang kita tampilkan kepada orang di sekitar kita. Orang yang dewasa rohani. Yang kedua, dia jadi teladan di dalam tingkah laku. Yang ketiga, saudara, teladan di dalam kasih. Saudara yang saya kasih Tuhan adalah kasih yang tidak egois. Melainkan kasih yang memberi. Kasih yang membahagiakan orang. Ingin menolong orang. Dan kasih yang rela berkorban untuk orang lain. Apabila seseorang tidak punya kasih, yang ada dalam hidup orang itu adalah kepentingan diri sendiri. Sederhana menilai seseorang, saudara. Kalau kita punya kasih, seperti kasih Tuhan tidak egois. Kasih yang memberi, kasih bagian orang lain dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak punya kasih, hanya kepentingan diri sendirilah yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah memikirkan orang lain. Nah, orang yang dewasa rohani, teladan yang ketiga dalam hidupnya adalah teladan di dalam kasih. Coba kita membaca 1 Petrus 4 ayat 8. Saya tidak lama di sini karena minggu lalu kita sudah lihat ini. Saya bacakan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Perhatikan, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita menjadi teladan di dalam kasih, saudara, kasih itu nyata dalam hidup kita. Perhatikan, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kita tutup dosa orang dengan kasih kita. Orang itu mungkin membenci kita, menyakiti kita, tapi kita tetap mengasihi dia. Kita tutupi dosa dia, saudara. Mungkin kita dikecewakan sama seseorang, kita dirugikan sama seseorang, tapi kita tetap mengasihi dia. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Luar biasa, saudara. Kalau kita punya kasih dan menjadi teladan di dalam kasih, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Satu lagi ayat kita lihat, Roma 12, 9 sampai 10. Saya bacakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jangan pura-pura, saudara.
Lakukanlah yang baik, itu kasih yang tidak pura-pura. Lakukanlah yang baik. Yang keempat, saudara, cepat saja, teladan yang keempat dari orang yang dewasa rohani, teladan di dalam kesetiaan. Saudara yang saya kasih, zaman sekarang sangat susah sekali mencari orang yang setia. Lebih mudah mencari orang pintar daripada orang yang setia. Saudara jumpai orang pintar banyak sekali, saudara sekarang. S1, S2, S3, S apa lagi yang nggak tahu lah saudara, itulah profesor lah. Banyak kita jumpai sekarang saudara. Kita mudah menjumpai orang pintar sekarang ini. Tetapi orang yang setia sangat susah sekali kita temukan. Banyak kita menemukan kenyataan di dunia ini, banyak orang yang tidak setia. Tidak setia di dalam berpacaran, ya kan? Gonta-ganti pacar, ya enggak? Senang sama si A, ganti lagi sama si B, ganti lagi sama si C. Ditipulah si A, ditipulah si B, ditipulah si C. Saya pernah saudara ngobrol-ngobrol waktu di sekolah kitab dengan 3 perempuan yang satu angkatan saya. 3-tiganya dikecewain dengan laki-laki yang sama, hamba Tuhan lagi, teman saya. Sekarang teman saya itu jatuh dalam dosa dan dia udah dipecat dari gereja kita, saudara. Jadi teman saya ini dia duda, saudara, istrinya baru meninggal, lalu dia mencari penggantinya. Anak-anaknya setuju. Lalu diseleksilah, saudara, diseleksilah. Si A diseleksi, si B diseleksi, si C diseleksi. Lalu ada yang diundang ke Jakarta. Dan dia cerita sama saya diundang Pak ke Jakarta. Nanti dijemput di bandara. Tapi saya takut saya bawa teman saya. Oh ya bagus, saya bilang. Dijemput di bandara, untuk dia bawa temennya. Jadi gak ada masalah lah. Dijanjin lah begini kan nanti kita kawin lah dan sebagainya. Tiba-tiba tidak dikawinin. Lalu yang kedua juga sama, dibohongin. Teman saya semua itu saudara. Yang ketiga sama juga, dibohongin. Dibohongin. Kemarin saya ketemu yang dibohongin satu ini. Pak katanya, bagaimana? Saya mau menikah Pak, sama siapa? Sama Mbak Tuhan juga, dari Ambon. Oh puji Tuhan, berarti kamu sudah dapat. Iya Pak, doain Pak ya, biar Tuhan berkati. Iya. Teman saya yang janjin 3 perempuan ini jatuh dalam dosa. Dan sekarang udah dipecat dari gereja kita, saudara. Tidak setia di dalam mencari pasangan hidup. Ada yang tidak setia di dalam pekerjaan, ada. Ada yang tidak setia dalam hubungan suami istri, ada. Suaminya selingkuh lah atau istrinya selingkuh lah dan sebagainya. Tidak setia dalam pelayanan banyak, saudara banyak. Tidak setia kepada Tuhan banyak lagi, saudara banyak. Dan sebagainya. Orang percaya yang rohaninya dewasa. Dia akan setia di dalam hal apa saja dalam hidupnya. Mari kita mengoreksi dan mengevaluasi diri kita. Apakah kita telah menjadi orang yang setia? Perhatikan tempat kerja kita. Setia enggak kita di tempat kerja kita sama Tuhan kita? Sama bos kita. Setia enggak kita di dalam hubungan suami istri, setia dengan istri kita, setia dengan suami kita. Di dalam pelayanan setia enggak kita dalam melayani? Setia enggak kita sama Tuhan? Coba kita lihat dan evaluasi diri kita masing-masing.
Apakah kita termasuk orang yang setia? Orang yang dewasa rohani. Yang keempat, dia menjadi teladan di dalam kesetiaan. Coba kita melihat Amsal 20 ayat 6. Boleh Ben baca Ben? Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Pertanyaan saudara, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ini tanda tanya saudara, berarti apa? Sulit menemukan orang yang setia. 2 Timotius 2 ayat 13, coba kita lihat. 2 Timotius 2 ayat 13, saya bacakan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau Tuhan lihat kita tidak setia, apakah Tuhan tidak setia? Tidak, Tuhan tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Kalau dia jumpai kita tidak setia, dia tetap setia sama kita, saudara. Dia tetap setia sama kita. Itu sebabnya yang kita teladani adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia Allah yang setia. Seharusnya kita juga setia seperti Allah kita. Orang yang dewasa rohaninya, dia menjadi teladan di dalam kesetiaan. Yang terakhir, yang kelima. Teladan di dalam kesucian. Apakah suci itu saudara? Suci atau kudus itu artinya sama sekali tidak tercemar, tidak najis, dan tidak kotor. Jadi orang yang dikatakan suci, teladan dalam kesucian, dia sama sekali tidak tercemar, tidak najis, dan tidak kotor. Nah, suci atau kudus dalam bahasa Ibrani, saudara, ditulis dengan arti terpisah. Jadi orang yang suci itu orang yang dipisahkan, saudara. Jadi sesuatu yang suci atau kudus hanya digunakan untuk hal-hal yang khusus. Nah, saudara, untuk hidup suci atau kudus bukanlah hal yang mudah, tetapi sukar. Karena dalam hidup ini banyak kita jumpai perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Contoh, bisnisnya enggak benar. Bekerjanya enggak benar. Melayaninya tidak benar. Memang rumah tangganya tidak benar. Dan seterusnya, saudara. Banyak ketidakbenaran yang kita lihat dan lakukan hari-hari ini. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita memiliki kesucian dan menjadi teladan di dalam kesucian. Sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup ini adalah hal-hal yang benar dan bukan hal-hal yang tidak benar. Orang yang menjadi teladan di dalam kesucian, dia tidak melakukan perkara-perkara yang tidak benar dalam hidupnya. Pacaran yang benar, saudara. Jangan bohongin pendeta, nanti udah gak kudus bilangnya kudus. Padahal kudisan dia, saudara. Bisa gak pendeta dibohongi? Sangat bisa, saudara. Saya mau ajar sama kasih saudara ya. Kita perhatikan aja lah orang yang menikah di sini ya, di sini, nggak usah lihat di luar. Kalau saya memberkati seseorang, lihat tanggalnya ya, tanggalnya, bulannya, lihat. Nanti dia punya anaknya tanggal berapa, bulan berapa, lihat itu aja. Kalau sampai belum saatnya, berarti saya dibohongin. Bisa nggak? Bisa saya dibohongin, bisa. Bisa nggak saya berkati yang salah? Bisa saya berkati yang salah. Karena kan saya percaya omongan. Masa saya mau periksa? Kan gak mungkin kan saya periksa. Kan saya minta kejujuran aja. Kejujuran.
Kamu masih kudus? Masih om, bener om saya kudus. Masa saya bilang kamu gak kudus? Mana buktinya? Katanya kan repot saya. Nah nanti saudara lihat aja nanti, ukur aja. Kapan saya berkatinya, tanggalnya, bulannya. Lalu misalnya Tuhan berkati dia dengan anak. Lihat tanggal berapa dia punya anak, bulan berapa dia punya anak. Kalau 5 bulan kan gak bener berarti kan? Kok masa 5 bulan dia udah punya anak ya? Dari mana anak itu ya? Dari Malin Kundang. Dari Malin Kundang, saudara. Ya kan berarti kan saya dibohongin kan? Bisa saya dibohongin. Makanya kan kita kalau udah gak kudus gak bisa kita diberkati. Gak bisa. Karena kita sudah tidak layak diberkati, saudara. Paling cuma didoakan. Di rumah itu bukan di gereja. Di rumah doain aja, saudara. Teladan yang kelima, orang yang dewasa. Dia teladan di dalam kekudusan. Coba kita melihat Ibrani 12 ayat 14. Ini ayat terakhir, tapi satu lagi ayat kita lihat. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan, dapatkanlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Satu lagi ayat, Efesus 5 ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Tuh. Percabulan rupa-rupa disebut aja pun gak boleh sama kita, saudara. Artinya apa? Kita jagalah hidup kita. Jangan kebiasaan ngeluarin kata-kata kotor dari mulut kita. Binatang lu, anjing lu, babi lu. Itu perkataan-perkataan yang gak benar, saudara. Apalagi keluar kata-kata najis lah dan sebagainya lah. Jangan. Kita ucapkan aja gak boleh itu, saudara. Kenapa? Karena orang yang dewasa, dia bisa jadi teladan yang kelima. Teladan di dalam kesucian. Atau kekudusan. Mari saudara, biarlah hidup kita makin hari, makin bertumbuh menjadi dewasa. So hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.